Kita lihat supply Bitcoin di centralized exchange juga sekarang mengurang ya. Total long term holder, jadi orang yang nggak pernah mau jual Bitcoin itu ada di 79%. Jadi 79% dari Bitcoin itu nggak pernah mau gerak lagi, udah disimpan di cold wallet orang-orang seperti gua. Dan kita lihat juga produk finansial paling sukses di dekade ini apa sih? Bahkan selama mungkin produk finansial pernah luncur. Jawabannya satu adalah IBIT-nya BlackRock ya. ETF Bitcoin-nya BlackRock itu adalah produk finansial paling sukses yang manusia pernah bikin. Lebih sukses dibanding dari ETF-nya emas ya. Dan biasanya katalis untuk Bitcoin bottoming itu institusi mulai beli dan harganya nggak kemana-mana ya. Itu adalah katalis Bitcoin naik. Kita ngelihat juga aset itu ada yang namanya Lindy Effect ya. Lindy Effect itu apa? Makin lama suatu aset itu ada, kemungkinan dia adanya di masa depan tuh lebih tinggi. Jadi kalau Bitcoin udah resilient selama 16 tahun, belum kenapa-napa, belum pernah kena hack, belum pernah berubah protokolnya, digital monetarinya masih sound, itu akan terus berjalan seperti itu sampai mungkin ya 16 tahun ke depan lagi gitu, sampai 20 tahun ke depan lagi. Di kondisi perang ya, ini gue belajar dari Warren Buffett bahwa cash itu selalu jadi aset yang kalah ya. Dia selalu bilang kalau perang, misalnya perang dunia kedua yang dilakukan adalah apa? Beli properti, beli farmland ya kan, tanah gitu untuk bertani, belinya apapun ya, aset yang penting jangan beli cash. Kenapa? Karena ketika perang ya, contoh USD, lu punya banyak USD, ketika US kirim ground troop-nya, mereka akan komit. Ntar ujung-ujungnya kayak perang Vietnam gitu. Mereka akan komit dan mereka tambah banyak pasukannya sampai terjadi yang namanya national draft. Lalu rakyat biasa disuruh jadi tentara ya. Ketika itu terjadi, semua manufaktur di US akan difokuskan untuk senjata ya. Dan itu butuh uangnya besar sekali. Ketika mereka butuh uang yang besar sekali, yang dilakukan oleh bank sentral di US apa? Cetak uang, betul. Jadi cash itu akan jadi aset yang jelek ketika justru perang terjadi. Nah, hedgingnya terhadap perang ini apa ya? Bitcoin menurut gua. Dan gue di sini nggak untuk yakinin kalian untuk beli Bitcoin gitu. Gue nggak butuh kalian untuk beli Bitcoin. Gue tuh udah menang di game kehidupan gitu. Gue nggak butuh untuk mendapatkan uang lagi gitu di sini. Ya, tujuan gue bikin ini kan gue bilang ke lu semua dari awal. Gue rasa ketika gue udah menang dari gamenya, gue berhasil, gue dikasih kesempatan untuk sukses. Fungsi dari gue di sini adalah apa? Gue harus bisa transfer ilmunya. Gue punya tanggung jawab untuk apa? Ngajarin generasi yang sama seperti gue. Jadi kalau ada generasi tua yang mungkin gak mau dengerin gue, gak apa-apa gitu. Karena ya at least gue bisa ngajarin generasi dari generasi gue nih, Gen Z ke bawah nih. Masih mau dengerin gak apa-apa. Millennial boomer gak mau dengerin gak masalah gitu. Ya. Tapi gue punya tanggung jawab moral untuk di sini, yuk ajarin kalian, edukasi kalian. Apa sih yang gue lihat di dunia ini? Apa sih yang gue sebenarnya lagi analisa gitu, supaya kalian bisa berhasil juga ya. Karena gue percaya kalau kalian semua berhasil ya, negara ini berkembang, GDP negara ini beneran bagus, kita 2045 jadi negara keempat, ya gue juga akan makin sukses juga. Jadi kita bisa sukses bareng-bareng gitu.